Hai Celebes People, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Tetap semangat, meskipun pandemi begini, kita tetap harus produktif, tentu saja dengan protokol kesehatan. Tetap ya. Celebes People, kali ini saya akan mengajak Celebes People menjajal salah satu kuliner unik yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Let's go, ini dia kuliner Jalanan Ces. Tahu kan, Makassar surganya kuliner. Macam-macam panganan dan makanan khas yang bakal menggoyang lidah, semuanya ada di sini. Tak lengkap kalau Celebes People ke Makassar jika tidak menjajal kuliner-kuliner khas Makassar. Ini dia, panganan beras ketan yang dibakar bersama air santan di dalam lubang bambu. Panganan ini wajib Anda cicipi ketika berada di Makassar atau di daerah lainnya yang ada di Sulawesi Selatan. Di Makassar, panganan ini dikenal dengan nama lamang, atau di daerah lain biasa disebut nasi lemang atau lemang bambu. Iya, karena dibakar menggunakan wadah bambu. Butuh waktu sekitar 1 jam pembakaran sebelum lamang siap untuk dicicipi. Kalau tertarik, ingin menjajal kemampuan sendiri, Celebes People bisa membuat lamang di rumah di sela-sela work from home. Saya kira itu ide yang menarik. Caranya mudah Celebes People. Siapkan beras ketan, santan, garam, daun pisang, bambu, dan tentu saja wadah pembakaran. Setelah beras ketan direndam, masukkan beras ketan ke dalam buluh bambu yang telah diberi alas daun pisang. Jangan lupa, beras ketan terlebih dahulu dicampurkan dengan santan kelapa yang kental beserta garam secukupnya. Setelah beras ketan sudah dimasukkan ke dalam buluh bambu yang diberi alas daun pisang, langkah berikutnya memasuki proses pembakaran. Celebes People pengen tahu, apakah lamangnya sudah siap disantap atau belum? Perhatikan bulir santannya. Jika sudah menjadi minyak, berarti sudah siap untuk disantap. Nah, Celebes People, kalau mau mencoba gurihnya nasi lemang bambu ini, salah satunya silakan Celebes People jajal di bilangan Tun Abdul Razak, kawasan perbatasan Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Usaha lamang bambu ini dijalankan oleh Syarifuddin Daeng Ropu sekeluarga. Ini merupakan usaha turun-temurun yang mana saat ini sudah dijalankan oleh generasi kedua. Kita ini dari Lamang Turgale 2. Kalau Turgale 1 sudah hampir 20 tahun dari cabang Paraloe masuk di sini. Jadi kita ini artinya jual lamang sudah turun-temurun. Artinya dari orang tua sampai kita masuk di kota ini. Begitu. Ini jualan online juga? Ya, online juga. Dari semua titik, dari Grab, Maxin, ya masuk semua. Ini satu bambu itu berapa? Kalau satu bambunya macam harga, dari besar kecilnya saja. Kalau yang kecil ada 50.000 3 batang, ada 20.000, ada yang jumbo itu 30. Yang besar, kamu bambu kan besar di bawah, sampai variasi begitu. Apa suka dukanya selama jualan ini? Ya, suka dukanya begitu. Perjalanan kita dari Paraloe ke sini, ya kadang lambat, kadang cepat. Karena perjalanan dari Paraloe dari atas turun ke sini, kita tidak nginap di Makassar. Jadi kita dari Paraloe subuh-subuh, ya, suka dukanya begitulah. Berapa mulai buka, Pak? Kita buka di sini mulai proses ini pembikinan jam 6 mulai. Jadi rata-rata dia ready ini jam 9 sudah masak semua. Jam 9. Pembakarannya lebih 1 jam. Keadaan pembeli ya jam 12, jam 11 baru datang.
Pernah enggak satu hari tidak ada pembeli atau ada terus? Ya kadang kalau kita Lamban Turikale ini, kalau satu hari sepi pembeli, lantas masih banyak tersisa, kita bagikan sama masyarakat. Gratis? Ya gratis. Jadi kita bagikan satu orang satu bambu, ada 2 bambu. Nah, begitu. Jadi kita jaga kualitasnya. Itu kadang juga orang biasa protes bilang basi apa, padahal enggak. Kalau Lamban Turikale enggak menjual barang yang, jadi kita harus jual proses yang baru. Itu. Syarifuddin Daengropou mengaku keluarganya menggantungkan hidupnya pada jualan lamang ini. Ia tidak memiliki pekerjaan lain kecuali berjualan lamang untuk menghidupi istri dan 7 orang anaknya. Namun, sejak pandemi COVID-19 mendera, Daengropou mengaku usaha lamangnya menurun drastis. Jika sebelum pandemi, ia bisa menghabiskan bahan baku beras ketan sekitar 50 liter per hari, tapi sejak pandemi hanya sebanyak 15 hingga 20 liter saja per hari. Ada anak yang kuliah atau kerja? Ya ada kuliah, ada sudah jadi tapi belum kerja. Sekarang di Paraloa dia. Itu dibiayai dari hasil? Ya hasil ini, hasil lamang. Ada berapa anak? Nah, kalau anak saya itu sudah ada 7. Pekerjaan tetap hanya ini? Ya ini saja. Sudah lama? Iya, lamang. Saat ini bisa laku berapa bambu Pak satu hari? Ya kita kasih lagu sampai 40 bambu, 50 bambu. Itu berapa liter? Ya sekitar 15 liter, 20 liter. Ada pengaruhnya pandemi ini Pak? Kalau pengaruhnya pandemi ini, sebelumnya pandemi kita bisa jual sampai 30-40 liter. Sekarang ya 12, kadang 15 hari Minggu, begitu. Oh jadi sangat Ya sangat sekali, mudah-mudahan pandemi ini cepat lewat. Meski omset penjualan lamang turun drastis, Daengropou mengaku tak ada pilihan lain. Usaha ini harus dijalaninya, sebab disinilah hidupnya. Ia berharap pandemi COVID-19 segera berlalu. Mari kita dukung penuh Daengropou, pandemi COVID-19 harus berakhir. Hidup Daengropou!